Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang berbahagia. Kembali kita berjumpa di dalam pendalaman Alkitab dengan tema kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, ini adalah pelajaran ketiga. Setelah yang pertama dahulu kita belajar tentang kedatangan Tuhan, ya dimulai dari 2 Tesalonika 2, bahwa kedatangan Tuhan itu ditandai dengan munculnya antikristus. Kemudian kita belajar juga tentang bagaimana pengangkatan, kebangkitan orang mati, urutan-urutannya dan sebagainya. Nah, kali ini saudara, saya akan berbicara tentang judul Misteri Allah. Nah, di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru, ya, kitab suci Perjanjian Baru, kita sering jumpai kata rahasia. Kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia, rahasia. Nah, itu di dalam bahasa Gerika atau bahasa Yunaninya adalah mysterion, yaitu misteri, saudara. Nah, dalam kaitannya dengan pelajaran kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita akan coba teliti. Ada misteri-misteri apa yang terkait dengan kedatangan Tuhan, tentunya tidak bisa dipisahkan dengan hari kebangkitan orang mati dalam Tuhan, ya, yang mati dalam Kristus, hari pengangkatan, perjumpaan dengan Tuhan di angkasa, itu kan satu kejadian, satu peristiwa, ya. Jadi misteri-misteri apa yang terkait dengan peristiwa kedatangan Tuhan, itu yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini. Nah, saudara, di dalam surat-surat Rasul Paulus, kita jumpai ada banyak kata misteri muncul, rahasia, mysterion. Sementara di dalam kitab Wahyu juga ada muncul, dan nanti coba kita akan kaitkan. Kita akan coba teliti dan kita coba temukan beberapa kebenaran di dalamnya. Nah, yang pertama saya ingin ngajak saudara untuk melihat akan misteri kedurhakaan terlebih dahulu, ya. Nah, di pelajaran yang pertama kita sudah mempelajarinya. Nah, kita akan lanjutkan, saudaraku, yaitu misteri kedurhakaan dalam 2 Tesalonika 2. Kita semua tahu ya dari pelajaran pertama bahwa kedurhakaan itu akan ada sebelum kedatangan Tuhan. Bahkan dikatakan dengan jelas bahwa tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, itu jangan sampai kita gelisah, jangan bingung, jangan memberi diri disesatkan. Kemudian ayat 3 katakan, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Jadi akan ada murtad, dan kemudian haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, ini yang ingin saya bahas, saudaraku. Manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4 katakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah, ya. Sudah saya singgung bahwa bait Allah nanti harus ada karena disitulah nanti antikristus itu akan menyatakan dirinya. Dia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bapak Ibu, saya ulangi sedikit bahwa sekarang ini negara Israel yang merdeka tahun 1948, ya, tanggal 14 Mei, itu sebuah mukjizat, pohon ara bertunas. Kemudian tahun 67 mereka kembali merebut Yerusalem, kota lama, dan secara de facto Yerusalem ada di bawah penguasaan negara atau pemerintahan Israel. Namun demikian secara de jure itu baru tahun 2017 akhir, ya, tanggal 6 Desember, saya ingat waktunya. Pada waktu itu Donald Trump, Presiden, memberikan pengakuan bahwa ibu kota dari negara Israel adalah Yerusalem.
Nah, saudaraku, dan itu diresmikan pada ulang tahun. Ya, jadi peresmian kedutaan Amerika Serikat di Yerusalem itu diresmikan pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-70. Tahun 2018 yang lalu. 2018 tanggal 14 Mei ya. Nah, di situ Benjamin Netanyahu berkata bahwa the temple will be rebuilt ya. Jadi bait Allah. Jadi yang ketiga ya, satu negara Israel merdeka, Yerusalem sah menjadi milik Israel, yang ketiga bait Allah. Nah, kalau bait Allah sudah jadi, di sanalah tanda bahwa antikris itu nanti akan muncul. Nah, saudara, dia akan menyatakan diri dengan duduk di bait Allah dan berkata, aku adalah Allah. Nah, ayat 5, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dalam 2 Tesalonika 2 ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu bahwa selama Paulus masih kumpul dengan jemaat Tesalonika, Rasul Paulus ini sering berbicara, ngajarkan tentang hal-hal ini. Jadi sudah kerap kali kukatakan padamu, yaitu tentang antikris itu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Ini menarik, saudaraku ya. Sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi, kenapa antikris itu tidak bisa muncul? Karena ada yang menahan. Nah, yang menahan itu apa? Ya, boleh ditafsir macam-macam. Ada yang berkata, selama bait Allah belum berdiri, ya masih tertahan terus. Ya, itu juga bisa. Tetapi juga dapat, saudara, tafsiran berikut yang sering saya dengar, yang menahan ini adalah gereja. Selama masih ada gereja Tuhan, maka antikris tidak bisa menyatakan diri. Ada yang menafsirkan Roh Kudus. Ya, selama ada Roh Kudus, tapi menurut saya Roh Kudus dan gereja itu nggak bisa dipisahkan ya. Kalau ada gereja harus ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus itu gereja-gerejaan, saudaraku ya. Gereja yang benar itu adalah gereja yang ada Roh Kudus, yang memimpin pada segenap kebenaran. Nah, tafsir itu. Tetapi ada juga teman saya yang menafsirkan begini. Ini yang menahan ini adalah, teman saya ini seorang hamba Tuhan senior yang reputasinya luar biasa, bagus, dipakai Tuhan. Dalam sebuah dialog dengan saya, dalam sebuah diskus dengan saya tentang siapa yang menahan ini, beliau katakan yang menahan ini menurut beliau adalah malaikat perang Mikael. Nah, karena dia katakan itu pernah terjadi dalam kisah yang ditulis dalam kitab Daniel. Ya, jadi macam-macam saudara yang menahan. Tapi yang jelas memang ada yang menahan. Ada yang menahan sehingga memang belum bisa menyatakan diri. Nah, kemudian ayat 7 ini yang berkait dengan mysterion atau misteri. Saya bacakan. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Ini terjemahan bebas, terlalu bebas menurut saya. Terjemahan yang lebih letterlek, lebih tepat begini. Karena rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi kata secaranya itu dihapus saja, saudara. Karena rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Ya itu tadi, saudara, kita sudah bahas ya. Yang mana kita nggak ngerti, tapi ada yang menahan begitu ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya dulu ada banyak yang menafsirkan kalau gereja nanti sudah diangkat, barulah dia bisa menyatakan diri itu ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya
kalau ia datang kembali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di sini kita temukan satu kata misteri, mysterion, yaitu bahwa antikristus itu adalah sebuah misteri. Kita tidak akan bisa memahami bahwa antikristus itu siapa orangnya. Ya, katakan sekarang ini pasti sudah ada orangnya, karena kita ada di penghujung zaman. Tapi yang mana orangnya, kita nggak bisa, masih misteri, saudara. Kita hanya bisa meraba-raba, menebak-nebak. Ya, dalam, kalau kita lihat di YouTube, ada banyak orang yang ngomong, ini adalah, si A ini adalah antikris, si B ini adalah antikris, ini adalah antikris. Ya, meleset semua, saudara. Sampai sekarang masih ada yang berspekulasi untuk mengatakan bahwa inilah tokoh ini adalah antikris, ini adalah antikris. Tapi masih misteri, saudara. Misteri kedurhakaan, misteri antikris. Telah mulai bekerja spiritnya, rohnya. Tetapi belum bisa muncul, nunggu waktunya Tuhan. Nah, nanti kalau waktu Tuhan, dia menyatakan diri, itulah misteri disingkapkan. Kalau novel misteri itu, oh ternyata dia, begitu ya. Nah, misteri pembunuhan, oh ternyata pembunuhnya, oh ternyata istrinya sendiri, begitu ya. Ada laki-laki mati dibunuh, ternyata istrinya sendiri yang membunuh. Nah, itu misteri, saudaraku. Ini selama belum disingkapkan, belum sampai pada penyingkapan misteri tersebut, ya kita belum tahu. Jadi kita sudah dapat satu ya, misteri antikristus. Antikristus adalah misteri. Dan misteri ini nanti akan disingkapkan pada waktunya. Itu ada di 2 Tesalonika pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-7 dan 8 itu tadi. Nah, saudara, sekarang kita kembali mengulang sedikit tentang misteri yang lain, yaitu misteri pengubahan tubuh. Rasul Paulus mengatakan bahwa pengubahan tubuh itu adalah sebuah misteri. Dan dia diberi pewahyuan khusus, kasih karunia untuk dia boleh mendapatkan pewahyuan tentang misteri pengubahan tubuh itu. Nah, tentunya pengubahan tubuh yang dimaksud Rasul Paulus itu tidak bisa dipisahkan dengan kedatangan Tuhan, ya. Saudara ingat ya pelajaran yang lalu, kedatangan Tuhan, kebangkitan orang mati, kemudian yang masih tinggal hidup pada waktu Tuhan datang akan diubahkan dan kemudian diangkat, kan begitu. Itu misteri pengubahan tubuh. Kita akan lihat, saudara, bahwa misteri pengubahan tubuh itu tercatat di dalam 1 Korintus 15. Kita lihat ya. Ini di pelajaran yang lalu sudah saya singgung, tapi alangkah baiknya kalau kita lihat secara lebih detail di dalam pembacaan 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-50 saja, saudara ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa, ya daging kita ini binasa, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kemudian ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, suatu misteri. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Makanya saya sebut dengan sebutan atau dengan istilah misteri pengubahan tubuh. Nah, kapan peristiwa itu terjadi? Ayat 52 katakan, dalam sekejap mata, jadi sepersekian detik, ya dalam atomnya waktu, itu dalam terjemahan bahasa Gerikanya. Waktu itu kalau dibelah-belah sampai atomnya waktu, jadi sekejap mata, sangat cepat sekali, sepersekian detik begitu ya.
pada waktu bunyi nafiri atau sangkakala, salpix itu sangkakala, saudara, yang terakhir, jadi sangkakala yang terakhir. Berarti ada banyak tiupan sangkakala di akhir zaman, ini yang terakhir. Sebab nafiri atau sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati, yang mati dalam Kristus, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan sama seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Bangkit. Dan kita semua yang masih tinggal hidup pada waktu itu, pada waktu Tuhan datang itu, akan diubah, saudara. Ini yang disebut misteri pengubahan tubuh. Diubah, kemudian kita akan menggenapi apa dalam narasi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dan 1 Tesalonika 4, yaitu diangkat bersama-sama dengan mereka yang bangkit itu, menyongsong Tuhan di angkasa. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nah, ini adalah pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Kita nggak berharap pada darah daging ini, saudara. Darah daging ini akan binasa. Tetapi kalau kita masih tinggal hidup pada waktu Tuhan datang, kita akan diubah. Nah, tentunya saya setuju, ada penafsir mengatakan pada waktu detik pengubahan itu kita mati, saudara. Kita ngalami kematian. Karena ini kan darah daging tidak bisa mewarisi kerajaan Allah, kan? Nggak bisa. Jadi ini akan mati dalam sepersekian detik, kemudian mengalami kebangkitan sama seperti saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita mati dalam Kristus, yang sudah bangkit, kita pun nyusul bangkit dengan tubuh kebangkitan, apa ya istilah saya, mati sepersekian detik, kemudian langsung mengenakan tubuh baru, tubuh diubahkan, kemudian kita akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah peristiwa rapture atau pengangkatan. Nah, saudara, kapan itu terjadi? Ya, kita pegang kata-kata nafiri atau sangkakala yang terakhir. Jadi ada banyak sangkakala ditiup, ini sangkakala yang terakhir yang ditiup. Nah, itulah misteri pengubahan tubuh. Sudah ada dua ya, saudara. Satu, misteri kedurhakaan atau misteri antikristus, baru akan dinyatakan ketika waktunya tiba. Kapan misteri pengubahan tubuh terjadi? Pada waktu Tuhan datang untuk menjemput kita. Kapan waktunya? Kita tunggu saja. Nah, kemudian kita lihat berikutnya ada misteri yang lain. Nanti kita akan gabungkan. Saya akan bicara tentang 4 misteri saja, yang nanti kita akan coba gabungkan, saudara. Yang ketiga, misteri ketegaran Israel. Nah, ini agak lucu, saudara. Dan membuat kita semua bertanya-tanya. Orang Israel itu kok nolak Yesus, kenapa? Ya, kita tahu ada banyak penjelasan tentang hal itu. Namun sampai sekarang, saudara, sampai hari ini, mereka sudah punya negara sendiri, mereka sudah begitu maju diberkati Tuhan, mereka juga sudah merebut kembali Yerusalem, mereka sudah menggenapi satu persatu firman Tuhan tentang akhir zaman. Tapi satu hal, yaitu mereka belum mau terima Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kalau lihat di video-video tentang pemberitaan Injil kepada orang-orang Yahudi yang hari-hari ini gencar, itu mereka susah sekali, saudara. Karena apa? Karena aniaya terjadi. Kalau sampai ada orang Yahudi yang bertobat dan menerima Yesus Kristus atau Yeshua HaMasyiah itu sebagai juru selamat, yaitu Tuhan kita yang tersalib itu mereka akan mengalami pengucilan. Mereka akan diusir dari keluarga. Mereka bahkan oleh kaum tertentu, oleh kelompok yang fanatik, mereka bisa dibunuh, saudara. Mereka bisa kehilangan pekerjaan. Mereka akan terputus dari hubungan keluarga. Jadi aniaya itu bagi mereka yang terima Yesus cukup berat buat orang-orang Yahudi hari-hari ini.
Dan kalau sampai ada orang Yahudi mendengar berita Injil, saudara, hari-hari ini, itu mereka nggak mau dengar sama sekali. Itu Tuhannya Katolik, Yesusnya Katolik. Padahal itu kan Yesua HaMasiah. Yang sudah jelas-jelas ada di dalam peristiwa penyalipan itu dinarasikan dengan begitu jelas di dalam Mazmur 22. Dia sebagai korban tebusan itu jelas sekali, hamba yang menderita, Yesaya 53. Ada begitu banyak akan firman Tuhan perjanjian lama yang mereka sendiri juga sebenarnya tidak terlalu menguasai. Tetapi mereka menolak. Nah, ketegaran hati terus-menerus menolak Tuhan Yesus itu ada rahasianya. Kita lihat, saudara. Roma 11 ayat 25. Inilah pewahyuan khusus oleh kasih karunia Allah kepada Rasul Paulus. Dia katakan demikian. Judulnya Penyelamatan Israel. Rasul Paulus itu begitu mengasihi bangsanya. Dia bahkan menulis bahwa aku rela mati terpisah dari Kristus pun aku rela asal bangsaku itu boleh diselamatkan. Jadi dia begitu mengasihi, dia punya roh seperti Tuhan Yesus yang rela terpisah dari Bapaknya, asal manusia boleh selamat. Itu sama seperti dia terhadap bangsanya, orang-orang Yahudi. Rasul Paulus itu begitu mengasihi, tapi dia pun menyadari bahwa orang Yahudi sebagian besar tidak mau menerima akan Sang Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat. Nah, saudara, kita lihat ya, Roma 11 ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Jadi pada waktu itu ada yang merasa, bahasa Jawanya itu keminter, saudara ya, orang-orang. Nah, Rasul Paulus menasehati, kamu jangan merasa pandai. Ini urusan, ini rahasia Tuhan, begitu ya. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, misteri ini. Jadi ini ada misteri. Dan misteri itu diberitahukan kepadaku, kata Paulus, melalui sebuah pewahyuan. Yaitu apa? Misteri ini apa? Sebagian dari Israel, sebagian besar, telah menjadi tegar, maksudnya tegar tengkuk menolak. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan seterusnya. Nah, saudara, kenapa orang Yahudi, orang-orang Israel ini, bangsa Israel ini tegar, menolak? Yaitu rahasia. Tetapi penolakan mereka itu justru membuka keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Bangsa-bangsa lain. Nah, sementara itu Rasul Paulus yang kemudian dia mulai memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, dia mendapatkan akan pewahyuan tentang misteri Allah ini. Yaitu tunggu sampai kuota keselamatan bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Israel itu genap. Nah, jumlahnya berapa, saudara? Tuhan yang tahu. Dan itu berlangsung selama 2000 tahun. 2000 tahun, sampai hari ini, saudaraku. 2000 tahun lebih. Nah, Injil terus diberitakan. Orang-orang terus diselamatkan. Barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, itu terus. Tapi orang Yahudi sendiri menolak, bangsa lain menerima. Dan ini berlangsung terus. Dan Paulus diberitahu, memang demikian. Jalannya cerita itu memang demikian. Bangsa-bangsa lain sampai genap jumlahnya. Yang tahu jumlah kegenapannya adalah Tuhan dalam pengetahuannya yang tak terbatas itu.
Nanti kalau kuota bangsa-bangsa asing itu sudah genap, Tuhan akan berpaling kepada umatnya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nanti akan ada penginjilan, ada kuasa Roh Kudus berkarya atas bangsa Israel. Mata hati mereka akan dibukakan. Selubung yang menutupi akan hati mereka itu akan dikoyakkan. Dan firman ini akan tergenap ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Karena apa? Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Mengenai kabar baik mereka itu musuhnya Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi Tuhan itu tidak lupa akan perjanjiannya dengan Abraham. Dan keturunan Abraham secara daging, secara jasmani itu tetap akan dilawat pada hari-hari terakhir. Nah, saudara, ada satu misteri lagi ya, sudah kita bahas, yaitu mengapa sih orang-orang Yahudi ini sampai sekarang kok nggak mau terima Yesus? Ada, saudara. Saya lihat di YouTube itu ada kelompok-kelompok yang begitu luar biasa. Orang Yahudi. Mereka bertobat. Mereka menyembah Yeshua HaMashiach. Mereka mengenal akan perjanjian baru, mereka diselamatkan. Nah, menurut saya, apakah inilah yang nanti akan masuk dalam jumlah 144.000 ini, saya nggak tahu, saudara. Kalau saya dengarkan hamba Tuhan yang menjadi guru saya, yang sekarang sudah bersama Tuhan ya, yaitu Derek Prince, dia katakan bahwa sekarang ini sedang disiapkan oleh Tuhan. 144.000 orang-orang Yahudi jasmani yang nantinya akan dipakai Tuhan. Yang nantinya akan mendapat tempat khusus di dalam pemerintahan ilahi Tuhan Yesus. Mereka bertobat mendahului tuaian besar setelah genap jumlah bangsa-bangsa asing masuk. Kuotanya itu masuk. Jadi sekarang ini pendaftaran masih terus, saudara. Jadi kalau saudara ada teman yang Anda injili, Anda ajak untuk mengenal Yesus, ajak berdoa terima Yesus, mereka mau. Ini terus ditambahkan. Tapi nanti ada waktunya ditutup kuotanya. Kapan ditutup? Tafsirannya mungkin pada waktu gereja diangkat. Sehingga kalau mau selamat, ya selamatlah bareng dengan tuaian orang-orang Yahudi itu nanti. Bagi yang ketinggalan. Nah, saudaraku, misteri yang ketiga sudah kita bahas, yaitu misteri ketegartengkuan begitu ya, Israel dalam Roma 11 ayat 25 tadi. Nah, ada satu misteri lagi, yaitu misteri pernikahan. Saudara, Rasul Paulus itu ketika dia mengajar tentang bagaimana pernikahan Kristen di dalam surat Efesus ya, pasal yang kelima, coba kita lihat aja, saudara. Efesus pasal yang kelima, Paulus mengajarkan tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang stay at home, ya, itu kan suami sama istri itu kan sering kumpul ya, sering ketemu. Nah ini kan bagus, saudara. Di situ kita bisa mengembangkan akan kasih Kristus sebagai dasar dari hubungan suami dan istri. Nah, setelah bla 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 Rasul Paulus mengajarkan, kemudian kita sampai pada ayat 31. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi, suami akan menyatu dengan istri. Sehingga keduanya menjadi apa, saudara? Satu daging. Jadi dua menjadi satu daging. Kemudian ayat 32, Rasul Paulus tiba-tiba menyisipkan akan satu pewahyuan. Rahasia ini, misteri ini besar, kata Paulus. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat.
suami, istri, suami kepala, istri sebagai tubuh, itu ternyata diparalelkan dengan hubungan antara Kristus dan jemaat, kepala dan tubuh juga. Jadi Kristus itu suami, suaminya jemaat atau gereja. Nah, hubungan seperti ini, saudara, hubungan suami istri ini adalah sebuah misteri yang disingkapkan kepada Rasul Paulus, misteri itu. Yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, ini membawa kita kepada perenungan tentang pernikahan anak domba, saudara. Yesus itu nanti ketika datang ke dunia ini dan kemudian mempelainya siap, menyongsong di angkasa, ada pertemuan di udara, itu adalah hari pernikahan anak domba. Itu adalah saat-saat yang termulia. Itu adalah penggenapan misteri pernikahan. Jadi pernikahan di bumi ini kan ada akhirnya, ya kan? Maut memisahkan, ya kan, saudara? Sampai nanti maut memisahkan. Ada selesainya. Karena ini hanya bayang-bayang. Tapi pernikahan yang sesungguhnya itu adalah pernikahan antara Yesus mempelai pria dengan jemaat sebagai mempelai wanita. Inilah misteri pernikahan, perkawinan anak domba. Nah, di dalam Efesus 1 ayat yang ke-9 sampai 10, saudara, ini saya tambahkan ya. Rasul Paulus berkata begini, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Jadi semua nanti yang di bumi tentunya umat yang sudah ditebus dengan yang Kristus itu nanti akan bersatu. Inilah misteri pernikahan anak domba. Jadi saudaraku, kita sudah menelusuri ya akan 4 misteri. 1, misteri kedurhakaan yang akan tampil pada waktu misteri itu disingkapkan. 1 lagi, misteri pengubahan tubuh. Pada waktu Tuhan datang kita diubah dan kita diangkat bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang mati, yang sudah mati dan dalam Kristus, ya sudah mati dalam Kristus dan dibangkitkan. Kemudian kita akan bersama-sama. Ini ternyata juga merupakan kegenapan dari misteri pernikahan. Ya kan? Misteri pernikahan anak domba. Dan ada 1 misteri juga yang nanti akan coba kita gabungkan, kaitkan, apakah kegenapan dari ke-4 misteri ini terjadi pada waktu yang bersamaan. Saya ulangi ya, apakah kegenapan dari 4 misteri ini, misteri kedurhakaan, misteri pengubahan tubuh atau pengangkatan, misteri ketegaran Israel, dan misteri pernikahan anak domba, ini akan terjadi pada 1 waktu, 1 momen. Ya atau tidak? Kita akan lihat firman Tuhan. Coba saudaraku ya, kita akan tengok Wahyu. Wahyu 10. Saudara membaca kitab Wahyu, membacakan kitab Wahyu, itu berbahagia. Yang mendengarkan kitab Wahyu dibacakan juga berbahagia. Apalagi yang menuruti akan perintah-perintah yang ada di dalam kitab ini. Bahagia, saudara. Itu ada di dalam Wahyu 1 ayat 3. Ini sudah baca sendiri ya. Ini sedikit menyimpang. Tapi kita akan lihat dalam Wahyu 10 ayat yang ke-7. Nah, Wahyu 10 ayat yang ke-7 ini menceritakan persiapan ketika sangkakala yang ke-7
akan ditiup. Narasinya ada di Wahyu 10. Wahyu 10 dan sampai di ayat yang ke-7, atau saya baca mulai ayat ke-6, saudaraku ya. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7. Pertanyaan saya, sangkakalanya ada berapa, saudara? Kalau saudara membaca kitab Wahyu tahu, sangkakalanya ada 7. Kalau sangkakalanya ada 7, berarti sangkakala yang ke-7 adalah sangkakala yang terakhir. Kita simpan dulu ya, terakhir. Apabila ia meniup sangkakalanya, sangkakala yang ke-7 atau yang terakhir itu ditiup, maka akan genaplah keputusan rahasia atau misteri Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi kegenapan dari misteri Allah itu terjadinya ditandai dengan bunyi tiupan sangkakala yang ke-7. Nah, saudara, sekarang bicara tentang pengangkatan ya. Pengangkatan saya ulang sedikit 1 Tesalonika biar kita nyambung ya. Apa yang saya maksudkan ini biar nyambung. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, jadi malaikatnya berteriak, berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Sangkakala keberapa tidak disebut. Nanti dijelaskan di dalam 1 Korintus 15, ayat 51, yaitu nafiri atau sangkakala yang terakhir. Nah, kalau memang benar, apa yang tadi kita baca di dalam Wahyu 10 ayat 7. Yang ke-7 itu yang dimaksud mungkin yang terakhir. Ya memang nggak ada lagi, setelah itu nggak ada sangkakala lagi yang ditiup. Kalau itu berarti peristiwa kegenapan dari seluruh misteri Allah itu terjadinya di situ. Terjadinya pada momen atau pada saat di mana sangkakala yang terakhir atau yang ke-7 itu ditiup. Nah, terjadi peristiwa apa, saudara? Misteri-misteri akan disingkapkan satu persatu. Jadi misteri A, misteri B, misteri C, misteri D, misteri apalagi, itu semua selesainya di situ. Nah, yang jelas misteri pengubahan tubuh terjadi pada waktu tiupan sangkakala yang terakhir, ya kan? 1 Korintus 15 ayat 51 supaya tidak 52, maaf ya. Sebab ayat 51 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Ayat 52 dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri atau sangkakala yang terakhir. Nah, pada waktu bunyi yang sangkakala yang terakhir itulah terjadi peristiwa ini, pengubahan tubuh. Jadi pengubahan tubuh pada waktu sangkakala terakhir. Tiupan sangkakala ke-7, apakah itu sangkakala terakhir? Ada yang berbeda pendapat, tapi menurut saya, ya itu tidak ada lagi sangkakala yang lain. Itulah sangkakala yang terakhir, yang ke-7. Jadi ketika tiupan sangkakala yang ke-7 itu, yang terakhir itu, kita akan diangkat. Dan pada waktu tiupan sangkakala yang ke-7 itu, genaplah keputusan misteri Allah yang selama ini masih belum diketahui, belum disingkapkan, belum digenapi, itu akan digenapkan pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir itu. Yang ke-7. Nah, sekarang bagaimana dengan kedurhakaan, saudara? Misteri kedurhakaan itu menunggu kapan? Kapan misteri kedurhakaan itu akan betul-betul disingkapkan pada waktunya. Artinya ini sudah digenapi. Munculnya antikris, yaitu sangkakala ke-7. Kalau saudara baca setelah sangkakala ke-7 itu nanti masuk pasal 13, di situ dari jurang maut itu binatang itu keluar.
Memang narasinya panjang lebar di situ, saudara. Dan saya terus terang kalau baca kitab Wahyu, sampai sekarang juga nggak ngerti-ngerti. Baca buku-buku tafsir, beda-beda semua, saudara. Ya, ada yang bagus, tafsirannya begini, atau begitu. Makin banyak baca, makin bingung, saudara. Ya sudah baca kitab Wahyu aja. Baca aslinya saja, saudara. Sambil berdoa tanya Tuhan. Yang aku nggak ngerti Tuhan, ya biar nggak ngerti. Nunggu. Tapi yang sudah dinyatakan, sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus ini, aku mau percaya. Nah, sekarang kedurhakaan berarti antikristus itu akan muncul ketika tiupan sangkakala yang ketujuh, ya kan? Kemudian ketegaran Israel itu berhentinya kapan? Kok terus tegar, terus. Tunggu sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain genap masuk iman. Ayo, bangsa lain diselamatkan, bangsa lain selamat, terima Yesus. Bertobat, jadi milik Kristus, ya. Burung-burung merpati ya, terbang pulang kandang. Ya domba-domba dari Kedar Nebayot, ayo datang pulang kandang. Semua, saudara, dari mana, ayo terus semua Injil diberitakan ke segala bangsa, ya tak etnik, dan setelah itu tiba kesudahannya. Artinya, yang selamat itu Tuhan bilang, cukup. Masa anugerah, masa kasih karunia, selesai. Dan pada waktu itulah menurut saya, itu sangkakala terakhir juga. Karena itu genap rahasia misteri Allah. Yaitu misteri ketegartengkuan. Setelah itu nanti baru Allah akan melawat umatnya, bangsa Yahudi. Dan tentunya misteri pernikahan anak domba, ya pernikahan yang dikatakan rahasia ini besar, misteri ini besar, tapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Itu kapan pernikahannya? Kita ini kan ditunangkan, kata Rasul Paulus. Kita ditunangkan dengan seorang laki-laki, ya kan? Yaitu dengan mempelai pria. Secara rohani pengertiannya demikian. Nah, kita ini nanti akan betul-betul masuk dalam momen pernikahan anak domba, menurut saya, ya pada waktu tiupan sangkakala yang ketujuh. Karena dikatakan pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yang terakhir, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan misteri Allah. Seperti yang telah ia beritakan pada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Itu saudaraku yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau ini momennya bersamaan, berarti gambarannya demikian. Pengangkatan belum akan terjadi kalau antikris ini belum muncul. Ya kan? 2 Tesalonika 2. Kita harus nunggu sampai ini muncul. Tapi ketika ini muncul, pada waktu itu pula, tiupan sangkakala itu sudah ketujuh. Berarti sudah terakhir, berarti kita akan mengalami pengangkatan. Pengubahan tubuh, misteri pengubahan tubuh itu terjadi. Jadi bertepatan. Antikris menyatakan diri, momen yang sama, peristiwa pengangkatan terjadi. Nah, sebelum itu masa aniaya sebelum antikris menyatakan diri, itu memang ya kita nggak ngerti, saudaraku. Itu ada berapa lama, masa sulit, masa susah, dan sebagainya. Kita mencoba memahami COVID-19 ini aja kita nggak ngerti, ini berhentinya kapan, saudara. Tapi yang jelas firman Tuhan harus digenapi. Nah, kalau 4 misteri itu tergenapi, pengubahan tubuh terjadi, kedurhakaan dinyatakan, Israel kembali dilawat, dalam artian jumlah bangsa-bangsa yang lain ini sudah cukup, kalau sudah cukup ya diambil, saudaraku, diangkat. Dan itu adalah pernikahan anak domba. Ada pertemuan di udara. Saya berharap saudara nangkep ya. Sekali lagi saya tegaskan di akhir dari PA ini. Ini bukan satu-satunya kebenaran yang pasti harus seperti ini. Terus terang yang namanya misteri tetap misteri.
Dan saya juga tidak bisa menyingkapkan misteri itu. Tuhan sendiri berkata, tidak ada seorang pun yang tahu akan hari dan saatnya. Tetapi kita ini diberi kesempatan untuk mempelajari. Nah, biar pelajaran ini boleh menambah wawasan Anda di dalam mencoba mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ya, kita berhenti dari topik 4 misteri Allah dan kegenapannya ini. Kita akan jumpa lagi dalam kelanjutan tentang kedatangan Tuhan berikutnya. Tuhan memberkati.